Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa hal mengenai dampak teknologi pada pendidikan. Langsung kita masuk aja ke materinya. Pada bagian pertama adalah dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Teknologi itu sendiri adalah alat yang ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya adalah peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi dan mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi. Adapun pembedaan antara proses belajar mengajar tradisional dan juga proses belajar mengajar teknologi. Kita mulai dari proses belajar mengajar tradisional. Yang pertama adalah bahan dan alat pembelajaran yang berbeda dengan era sekarang. Tradisional itu sendiri menggunakan fisik seperti kertas, pena, dan juga papan tulis. Yang kedua ada akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Seperti halnya kita cuma mencari materi melewati buku paket, buku LKS, atau pengetahuan guru saja. Dan yang ketiga ada proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Bedanya dengan proses belajar mengajar teknologi adalah yang pertama, akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua ada lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Contohnya seperti alat yang kita gunakan yaitu HP atau smartphone atau laptop yang bisa digunakan. Dan hal ini dapat dipilih oleh guru atau siswa memilih menggunakan handphone atau laptop. Dan yang ketiga memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Yang selanjutnya ada cara mempersiapkan ruang kelas virtual. Yang pertama itu pilih sistem manajemen pembelajaran. Pelajari sistemnya agar dapat memaksimalkan penggunaannya. Seperti contohnya kita menggunakan ruang kelas virtual Google Classroom. Yang kedua ada tinjauan semua bahan belajar online. Siapkan dan ketahui cara menggunakan bahannya. Dan langkah yang ketiga adalah berinvestasi pada aplikasi komunikasi. Gunakan alat yang diperlukan untuk mengelola waktu dengan baik. Dan langkah yang keempat adalah pilih platform streaming yang aman. Pilih platform andal yang dapat membantu pencapaian sasaran Anda. Langkah yang kelima adalah pilih aplikasi yang kolaboratif buat lingkungan pembelajaran yang mendorong kerjasama tim. Yang selanjutnya ada manfaat teknologi interaktif. Yang pertama ada manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya. Itu memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan berbagai alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Yang kedua itu membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Yang ketiga itu membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Adapun manfaat bagi siswa. Bagaimana sih teknologi membantu siswa? Yang pertama, memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Ada contohnya siswa yang pembelajarannya lebih dapat dan lebih masuk ke otak bila menggunakan handphone. Ada juga siswa yang lebih menggunakan laptop mungkin. Dan yang kedua adalah meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru ataupun siswa lain.
Dan yang ketiga adalah membantu siswa bersiap untuk masa depan. Siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat teknologi dan akan mudah beradaptasi. Teknologi adalah alat yang ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan lebih menarik bagi guru maupun siswa. Menurut David Worley, teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas pada zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Sekian presentasi dari saya, Nova Hidayatullah. Pamit undur diri.